Yang pertama adalah ruang lingkup manajemen keuangan lanjutan. Manajemen keuangan itu adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai tujuan perusahaan. Jadi manajemen keuangan itu intinya mengatur semua kegiatan yang berhubungan sama uang di perusahaan, mulai dari cara mendapatkan dana, memakai dana itu, sampai mengelola aset biar tujuan perusahaan itu bisa tercapai. Adapun fungsi utama manajemen keuangan adalah yang pertama, keputusan investasi. Ini keputusan soal aset atau aktiva apa yang akan dibeli dan dikelola perusahaan. Keputusan ini sangat penting karena langsung berpengaruh ke laba yang didapat dan arus kas perusahaan ke depannya. Yang kedua, keputusan pendanaan. Kalau investasi tadi fokus ke aset yang dimiliki, pendanaan ini fokus ke dari mana dananya didapat. Bisa dari hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, atau dari modal sendiri. Tujuannya untuk mencari kombinasi sumber dana yang paling efisien, alias struktur modal yang paling tepat. Yang ketiga, keputusan pengelolaan aset. Kalau aset sudah dibeli, tentu harus dikelola dengan baik. Di sini, peran manajer keuangan penting, terutama dalam mengatur aset lancar seperti kas, piutang, dan persediaan. Karena aset yang ada harus dipakai seefisien mungkin biar hasilnya itu maksimal. Selanjutnya, konsep risk and return serta model penilaian dalam sebuah investasi. Ada dua resiko dalam sebuah investasi, yaitu unsystematic risk. Itu adalah resiko khusus yang cuma berpengaruh ke perusahaan atau industri tertentu. Misalnya kalau perusahaan A bangkrut karena manajemennya kurang baik, itu cuma berpengaruh ke perusahaan A saja, tidak semua ke perusahaan. Resiko kayak begini bisa dikurangi kalau kita membeli saham dari banyak perusahaan yang berbeda-beda, atau istilahnya itu diversifikasi. Jadi kalau satu perusahaan rugi, yang lain bisa menutupi kerugian tersebut. Sementara systematic risk itu adalah risiko umum yang berpengaruh ke semua perusahaan di pasar. Contohnya kayak krisis ekonomi, inflasi tinggi, suku bunga naik, atau konflik besar. Mau perusahaan kamu bagus atau tidak, ya tetap bakal kena imbasnya. Risiko ini tidak bisa dihindari walaupun sudah diversifikasi, karena semua saham bisa turun berbarengan kalau pasar lagi jelek. Adapun metode penilaian dalam investasi sekuritas. Yang pertama, metode penilaian risiko, yaitu ada metode standar deviasi. Metode ini dipakai untuk mengukur seberapa besar penyimpangan nilai return saham dari nilai yang kita harapkan. Jadi deviasi standar ini memberikan kita gambaran apakah hasil investasinya stabil atau sering naik turun jauh dari harapan kita. Kemudian ada metode penilaian return. Yang pertama, metode ex-post. Perhitungan return yang diharapkan memakai metode ex-post ini cukup simpel. Kita tinggal menghitung rata-rata dari data return saham yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi semua data masa lalu dijumlah lalu dibagi dengan jumlah detail. Lalu ada metode ex ante. Kalau metode ex ante ini kita tidak cuma melihat data historis, tetapi juga memperhitungkan kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan. Caranya, tiap nilai return dikalikan dengan probabilitasnya, lalu di hasilnya dijumlah. Jadi ini lebih berfokus ke prediksi ke depan berdasarkan berbagai kemungkinan. Kemudian ada metode penilaian dalam portofolio. Dalam metode portofolio investasi, kita tidak cuma melihat seberapa besar keuntungan yang bisa didapat, tapi juga harus perhitungkan risikonya. Ada dua metode utama yang bisa dipakai, yaitu metode penilaian risiko ada koefisien korelasi. Koefisien korelasi ini dipakai untuk mengukur hubungan antara dua saham dalam satu portofolio. Kalau korelasinya tinggi atau mendekati, artinya pergerakannya mirip. Kalau rendah atau negatif, artinya pergerakannya beda arah. Semakin rendah korelasinya, semakin bagus untuk mengurangi risiko portofolio tersebut. Yang kedua, metode penilaian return, yaitu return yang diharapkan.
Rating yang diharapkan adalah rata-rata keuntungan yang. Selanjutnya, konsep resiko saham, jenis saham serta proses pemilihan. Saham itu adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Jadi kalau kita punya saham di suatu perusahaan, artinya kita ikut memiliki sebagian dari perusahaan itu, walaupun cuma sedikit. Jadi saham itu begini. Jadi saham itu sebenarnya kayak bukti kalau kita punya bagian dari suatu sebuah perusahaan. Misalnya kita beli saham di perusahaan A, berarti kita resmi jadi salah satu pemilik, walaupun cuma sebagian kecil. Karena kita ikut punya, kita juga bisa dapat keuntungan kalau perusahaan itu lagi untung. Biasanya lewat dividen atau kenaikan harga saham. Bayangin kayak kita patungan buka usaha, terus usaha itu untung karena kita sudah ikut tanam modal, ya kita juga kebagian hasilnya. Tapi ya karena saham juga ada risikonya, bisa aja harga sahamnya turun kalau perusahaannya lagi bagus. Makanya penting buat paham dulu sebelum membeli saham. Saham itu ada dua jenis, salah satunya adalah saham preferen. Saham preferen ini punya keistimewaan dibanding saham biasa. Misalnya pemilik saham preferen bakal dapat pembagian dividen lebih dulu sebelum pemilik saham biasa. Terus kalau suatu saat perusahaan bubar atau dilikuidasi, pemilik saham preferen juga lebih duluan dapat bagian dari sisa kekayaan perusahaan. Jadi bisa dibilang saham ini punya jalur khusus. Sedangkan yang kedua adalah saham biasa. Ini jenis saham yang paling umum. Saham biasa adalah bukti bahwa kita ikut punya perusahaan yang berbentuk PT. Kalau perusahaan itu sudah go publik, artinya sahamnya bisa diperjualbelikan di bursa efek dan siapapun bisa membelinya. Pemilik saham biasa ini punya hak suara paling dalam RUPS. Walaupun selalu punya banyak hak suara, tetapi soal pembagian keuntungan seperti dividen, mereka harus menunggu giliran setelah saham preferen. Kemudian ada risiko saham. Yang pertama, risiko individual. Ini adalah risiko yang muncul dari satu proyek investasi saja tanpa dipengaruhi sama proyek lainnya. Misalnya perusahaan cuma fokus investasi di satu tempat, atau investor cuma menaruh uangnya di satu jenis investasi. Risiko ini bisa kelihatan dari seberapa besar naik turunnya hasil yang diharapkan dari investasi itu. Semakin besar perubahannya, semakin tinggi juga risikonya. Yang kedua, ada risiko perusahaan. Bedanya sama yang tadi, risiko ini dilihat dari sisi perusahaan tanpa memikirkan apakah si investor melakukan diversifikasi atau tidak. Jadi ini fokusnya cuma di proyek atau investasi yang dilakukan oleh perusahaan saja. Risiko ini sangat penting buat perusahaan yang tidak diversifikasi, karena kalau salah langkah ya dampaknya langsung terasa. Dan yang terakhir ada risiko pasar atau disebut juga risiko beta. Ini adalah risiko yang muncul dari kondisi pasar secara umum. Misalnya ada krisis ekonomi, harga saham bisa turun bareng-bareng meskipun investasinya sudah disebar atau diversifikasi. Risiko ini tidak bisa dihindari cuma dengan diversifikasi saja, karena sifatnya sudah bawaan dari kondisi pasar. Itulah kenapa risiko pasar ini sangat penting diperhitungkan, karena bisa langsung berpengaruh ke harga saham perusahaan. Selanjutnya, risk and return dalam saham. Yang pertama, return dalam saham, yaitu dividen. Dividen adalah bagian dari laba perusahaan yang dibagikan ke pemegang saham, biasanya dibayar secara berkala. Jadi kalau kita punya saham di perusahaan yang dibagikan dividen, kita akan dapat penghasilan rutin dari situ. Terus yang kedua ada capital gain. Capital gain ini adalah keuntungan yang kita dapat dari selisih antara harga jual dan harga beli saham. Misalnya beli saham di harga 2.000 dan dijual di harga 3.000, berarti kita dapat capital gain sebesar 1.000 per lembarnya. Kemudian risk dalam saham. Yang pertama, risiko capital loss. Risiko ini adalah kebalikan dari capital gain. Misalnya kita beli saham di harga Rp5.000 per lembar, tapi ternyata harganya turun jadi 3.000.
Kalau kita jual saat itu, kita rugi 2000 ini yang disebut dengan capital loss. Terus resiko tidak dapat dividen. Tidak semua perusahaan bagikan dividen tiap tahun. Kadang perusahaan rugi atau labanya disimpan untuk ekspansi. Jadi walaupun kita pemegang sahamnya, bisa saja tidak dapat dividen. Selanjutnya, materi tentang konsep resiko obligasi, jenis obligasi, serta proses penilaian. Obligasi itu merupakan surat pengakuan utang berjangka panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintah. Jadi obligasi itu kayak surat utang yang dibuat oleh perusahaan atau pemerintah untuk pinjam uang dari orang lain atau investor. Jadi kalau kita beli obligasi itu artinya kita memberikan pinjaman ke perusahaan, dan perusahaan itu berjanji akan kembalikan uang kita setelah waktu tertentu, misalnya 10 tahun, plus bunga tiap periode sebagai imbalan. Karena obligasi punya jangka waktu yang lama, biasanya 10 tahun atau lebih, maka disebut instrumen utang jangka panjang. Tapi kalau ada surat utang yang jangka waktunya lebih pendek dari 10 tahun, itu namanya measure atau surat utang jangka pendek. Ada beberapa jenis obligasi, di antaranya yaitu debentur. Debentur itu sebenarnya adalah utang jangka panjang tanpa jaminan. Jadi tidak ada aset khusus yang dipinjamkan ke pemberi pinjaman, karena tidak ada jaminan investor atau kreditur akan melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sebagai jaminan utama. Jadi kalau perusahaan nanti bangkrut atau dilikuidasi, pemegang debentur ini jadi bagian dari kreditur umum. Walaupun tidak punya jaminan, biasanya ada beberapa syarat dalam perjanjian yang memberikan perlindungan untuk si pemegang debentur ini. Ada juga disebut debentur bernilai rendah. Ini lebih beresiko karena kalau perusahaan dilikuidasi, pembayarannya dilakukan setelah semua kreditur utama dilunasi. Tapi debentur jenis ini tidak punya hak untuk dibayar lebih dulu dibanding pemegang saham preferen dan pemegang saham biasa. Lalu ada lagi yang namanya obligasi penghasilan. Perusahaan hanya membayar bunga dari obligasi ini kalau mereka untung, tapi bunganya bersifat kumulatif. Artinya kalau tahun ini tidak dibayar karena rugi, tahun depan bisa ditagih lagi kalau sudah untung. Dan kalau terjadi likuidasi, pemegang obligasi penghasilan ini dibayar lebih dulu dibanding pemegang saham preferen dan saham biasa, dan juga pemegang debentur bernilai rendah. Terus penilaian obligasi diantaranya yaitu ada par value. Par value ini adalah nilai nominal dari obligasi yang menunjukkan jumlah uang yang akan diterima pemegang obligasi saat jatuh tempo. Misalnya jika kita membeli obligasi dengan par value 1 juta, maka pada saat jatuh tempo kita akan menerima 1 juta dari penerbit obligasi. Par value juga sering disebut sebagai nilai nominal atau nilai muka. Lalu ada tanggal jatuh tempo atau maturity date. Ini adalah tanggal di mana penerbit obligasi harus mengembalikan pokok pinjaman kepada pemegang obligasi. Dengan kata lain, pada tanggal ini kita sebagai investor akan menerima kembali investasi awal kita. Misalnya kita membeli obligasi pada tahun 2020 dengan jatuh tempo 5 tahun, maka pada tahun 2025 pokok pinjaman akan dikembalikan kepada kita. Terus ada call default proposal. Ini adalah ketentuan yang memungkinkan penerbit obligasi untuk menebus atau membeli kembali obligasi sebelum tanggal jatuh tempo. Biasanya ini dilakukan jika suku bunga pasar menurun, sehingga penerbit dapat menawarkan obligasi baru dengan suku bunga lebih rendah. Bagi investor ini berarti obligasi mereka bisa ditebus lebih awal dari yang diharapkan, yang mungkin mempengaruhi rencana investasi mereka. Terus risiko obligasi. Risiko obligasi yaitu yang pertama risiko perkembangan suku bunga. Risiko ini terjadi karena harga obligasi bisa naik turun tergantung suku bunga pasar.
Kalau suku bunga naik, harga obligasi yang kita pilih bisa turun karena orang lebih tertarik beli obligasi baru yang nilainya lebih tinggi. Tapi kalau suku bunga turun, obligasi lama yang punya bunga lebih tinggi lebih naik dan harganya bisa naik. Jadi resiko ini buat nilai investasi obligasi bisa berubah. Yang kedua, resiko bisa ditebus lebih awal. Ini terjadi kalau obligasi punya fitur call, artinya perusahaan bisa menebus atau melunasi obligasinya sebelum jatuh tempo. Biasanya ini dilakukan saat suku bunga turun karena perusahaan mau ganti obligasi yang bunganya tinggi dengan bunganya lebih rendah. Buat investor ini jadi risiko karena mereka tidak dapat bunga setinggi yang diharapkan sampai jatuh tempo, dan uangnya harus diinvestasikan lagi di tempat lain yang mungkin bunganya lebih kecil. Selanjutnya, konsep risiko reksadana, jenis reksadana, serta proses pembelian. Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang ingin berinvestasi. Lalu dana itu dikelola oleh manajer investasi ke berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, di mana reksadana memberi kemudahan bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pasar modal tanpa harus mengelola investasinya sendiri. Terus risiko dalam reksadana. Yang pertama, risiko one prestasi. Risiko ini terjadi kalau pihak yang menerbitkan surat berharga seperti obligasi gagal membayar atau tidak bisa memenuhi kewajibannya. Misalnya gagal membayar bunga atau pokok utangnya. Yang kedua, risiko likuidasi. Ini risiko ketika manajer investasi kesulitan menjual aset reksadana untuk mencairkan dana nasabah. Biasanya terjadi saat banyak investor menarik dana secara bersama. Yang ketiga, risiko perubahan peraturan. Ini bisa terjadi jika ada perubahan kebijakan pemerintah atau aturan pasar modal yang berdampak pada kinerja investasi reksadana. Terus yang keempat, risiko pasar. Ini adalah risiko yang timbul karena kondisi pasar yang tidak menentu, seperti inflasi, suku bunga naik, atau krisis ekonomi yang bisa membuat nilai reksadana turun. Kemudian jenis-jenis reksadana. Yang pertama, reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang ini investasinya di instrumen jangka pendek seperti deposito dan surat utang kurang dari 1 tahun. Kemudian reksadana pendapatan tetap. Reksadana ini sebagian besar dananya diinvestasikan di obligasi. Terus reksadana campuran. Reksadana campuran ini adalah kombinasi antara saham dan obligasi. Terus reksadana saham. Reksadana saham ini mayoritas dananya ada di saham, potensinya tinggi dan risikonya juga paling besar. Selanjutnya, konsep-konsep dan penilaian biaya modal. Biaya modal itu sangat penting dalam dunia bisnis, terutama pas perusahaan mau mengambil keputusan investasi atau pembiayaan. Jadi gampangnya, biaya modal itu semacam harga yang harus dibayar perusahaan untuk memakai uang dari pihak luar. Misalnya kalau perusahaan meminjam uang dari bank, ya bunganya itu yang jadi biaya modal. Kalau dananya dari investor lewat saham, berarti dividen yang dikasih ke mereka dianggap biaya modal. Tapi bukan cuma asal menghitung, perusahaan harus tahu seberapa besar biaya dari masing-masing sumber dana. Makanya dikenal istilah biaya modal individual, yang artinya setiap jenis sumber dana dihitung sendiri. Tapi karena kenyataannya perusahaan biasanya pakai campuran dana, ada utang, ada saham, maka mereka butuh cara untuk menghitung kata-katanya, dan itu disebut WACC. WACC ini sangat penting, bisa jadi patokan buat menilai apakah sebuah proyek itu layak dibayar atau tidak. Kalau tingkat keuntungan proyek lebih tinggi dari WACC, berarti proyeknya oke. Terus kenapa konsep ini sangat penting juga dari sisi investor? Karena investor itu tidak mau beli, mereka akan investasi kalau perusahaan bisa memberikan return yang sesuai sama risiko yang mereka ambil. Disinilah perusahaan harus tahu berapa biaya modalnya supaya bisa memenuhi ekspektasi investor dan tetap sehat secara keuangan.